wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumil Hadits karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Masih di hari ini kita masuk di pembahasan jenis pertama dari jenis hadits, yaitu hadits sahih. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata darur rahmatihi wa askana fiha awliya'ahu. Alhamdulillahilladzi ja'alan naru ghadabihi wa askana fiha aqda'ahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama alladzi arsala basyira wa nadhira, basyiran liman ata'ahu bil jannah wa nadhiran liman asahu bin nar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala muallif rahimahullah, an-naul awwalu as-sahihu tanqasimul hadithi ilan anwa'ihi sihatun wa dha'fun, sihatan wa dha'fan. Ini adalah judul, kalau ada begitu tidak perlu dibaca ya. Itu judul dari Ahmad Syakir rahimahullah. Jadi kita kan hanya baca Ibnu Katsir. Hanya baca dari Ibnu Katsir. Jadi judul yang dalam kurung itu, kalau ada kurungnya begitu, berarti itu judul dari penta'liq. Judul dari penta'liq. Terus Qala i'lam 'allamakallahu wa iyaya annal hadisa inda ahlihi yanqasimu ila sahihin wa hasanin wa dhaifin. baik. Kata beliau jenis pertama sahih. Beliau berkata i'lam, ketahuilah, 'allamakallahu wa iyyai. Masya Allah, doa dari beliau. Semoga Allah mengajarkanmu dan saya. Semoga Allah mengajarkan kamu dan saya. Annal haditha inda ahli. Hadith menurut ahli hadith terbagi ke sahih, hasan, dhaif. Qultu hadha taqsimu in kana bin nisbati ila ma fi nafsil amri falaysa illa sahihun aw dhaifun, wa in kana bin nisbati ila istilahil muhaddithina fal hadisu yanqasimu indahum ila aktsaru min dzalika kama qad dzakarahu anifan huwa ghairuhu aidan. Baik. Nah, dari sini kita bisa membedakan. Kalau ucapan Ibnu Salah, beliau bilang qala. Paham ya? Dari awal ya. Jadi kalau beliau bilang qala, berarti ucapannya siapa? Ibnu Salah dalam muqaddimah. Ya, Ibnu Salah. Kalau beliau bilang qultu, berarti itulah tambahan dari Ibnu Katsir. Tambahan dari Ibnu Katsir. Qultu, saya bilang, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah. Ini pembagian. Kalau dilihat kepada ma fi nafsil amr, apa yang ada pada perkara ini sendiri, itu perkara ilmu hadits, ya falaisa illa sahih au dhaif. Kalau kita melihat kepada hadits, hadits itu sebenarnya hanya terbagi dua, bukan terbagi tiga. Sahih atau dhaif. Karena hasan juga adalah sahih. Ada paham maksudnya? Sebenarnya kalau kita melihat hadits saja, melihat hadis saja, tanpa melihat derajatnya. Tapi kita melihat hadis saja, maka hanya ada sahih sama dhaif. Tapi kalau rinci lagi, ada derajat yang tinggi, kemudian di bawahnya, maka itu baru terbagi tiga. Iya. Wa in kana bin nisbati ila istilahil muhadditsin. Kalau kita melihat kepada istilah ahli hadis, jadi tadi dilihat daripada hadis itu sendiri cuma sahih dan dhaif. Tapi dilihat dari istilah ahli hadis, maka dia terbagi menurut kebanyakan, menurut mereka lebih dari hal itu. Sebagaimana yang kami sebutkan barusan, dan ya juga selainnya juga. Ya, jadi lebih dari tiga itu jenis hadis ya sebenarnya. Lebih dari tiga itu. Cuman kan nanti kan pembagian itu kembali ke tiga ini. Sahih, hasan atau dhaif. Terus Qala ammal hadisus sahihu fahuwal hadisul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu binaklil adli dhabiti.
anil atlit dhabiti ila muntahahu wala yakuna syadzan wala muallalan. Beliau berkata Ibnu Salah, adapun hadis sahih, maka dia adalah hadis yang musnad. Itu hadis sahih yang musnad, ada penyandarannya. Alladzi yattasil isnaduhu, dan bersambung sanadnya dengan penukilan adil dhabit, kuat dhabitnya, hafalan ataupun tulisannya. Ila muntaha, sampai ujung. Jadi tidak boleh ini adil dhabit, setelahnya enggak. Penukilan sanad bersambung semua sampai akhir dhabit, adil dhabit. Sampai ujung. Wala yakunu syaddan, tidak syad. Wala muallala, tidak cacat. Tidak syad, tidak cacat. Thumma akhadha yubayyinu fawaidahu wa mahtaraza biha anil mursali wal Yubayyinu fawaid quyudihi. Oh, enggak ada situ ya. Cetakan itu. Baik. wa mahtaraza biha anil mursali wal munqati'i wal mughdali wasyadzi wa ma fihi illatun qadihatun wa ma fi rawihi nau jarhin. Baik. Kemudian beliau akhoda mulai. Karena af'alus syuru. Akhoda di sini af'alu syuru. Dari mana antum tahu? Kalau setelahnya fi'il mudhari. Sudah dipelajari kan? Af'alus syuru ciri-cirinya setelahnya adalah isimnya dihilangkan mustatir, setelahnya khobarnya berupa fi'il mudhari, bergandengan dengan an atau tidak. Ya, ini af'alus syuru. Maka artinya bukan di kamus mengambil, tapi memulai. Tsumma akhadha, kemudian belum memulai. Menjelaskan fawaedah, ya, dan apa yang keluar darinya, apa yang keluar dari sahih tadi, berupa mursal, munqati, mu'dal, syad, dan apa yang ada padanya sebab yang cacat, dan apa yang ada pada rawinya jenis dari jarh. Thumma qala mallif qala wa hadha huwal hadisul ladzi yuhkamu lahu bisihhati bila khilafi baina ahli hadisi wa qad yakhtalifuna fi ba'dil ahadis liikhtilafihim fi wujudi hadhihi al-awsafi aw fi ishtirati ba'diha kama fi mursal. Baik. Kemudian beliau berkata, inilah hadis yang dihukumi dengan sahih tanpa ada perselisihan di antara ahli hadis, dan mereka juga telah berselisih pada sebagian hadis karena mereka berselisih akan adanya sifat-sifat tadi dan akan dalam persyaratan sebagian mereka seperti sebagaimana dalam pembahasan mursal. Qultu fahasilu hadis sahihi annahul muttasilu sanaduhu binaklil atlit dhabit an mithlihi hatta yantahiya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ila muntahau min sahabiyyin Ila muntahahu. au ila muntahau Kenapa u? muntahahu Iya. Kenapa jadi u ya? min sahabiyyin au man dunahu wala yakunu syajan wala Syadzan. wala yakunu syadzan wala mardudan wala muallalan bi illatin qadihatin wa qad yakunu masyhuran aw ghariban wa huwa mutafawitun fi nadharil huffadhi fi mahallihi Baik. Saya katakan kesimpulan dari pengertian sahih bahasanya dia adalah yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil dhabit dari yang semisalnya sampai hingga berakhir sampai ke Rasulullah atau sampai ke ujungnya dari sahabat atau di bawahnya, dan tidak ada syad, tidak ada penolakan, tidak ada cacat dengan cacat yang mencacati, dan dia wa qad yakunu masyhuran au ghariban. Kadang dia hadis sahih itu adalah hadis masyhur, sudah lewat ya, yang diriwayatkan oleh lebih dari 3, atau ghariban, tidak ada meriwayatkan kecuali satu, dan dia tentunya bertingkat-tingkat tergantung pandangan para penghafal pada tempatnya. Thumma qala muallif wa li hadza atlaqa ba'dhum as-sahhal asanidi ala ba'diha. Oleh karena itu, karena dia bertingkat-tingkat, sebagian mereka mengitlakan
ya akan sanad yang paling sahih atas sebagiannya. Jadi ada namanya sanad paling sahih, ada sanad sahih karena beda-bedanya tingkatannya. Terus Fa'an Ahmad Ishaq wa as-sahhu Ishaq. Fa'an Ahmad wa Ishaq wa sahhuha az-Zuhri an Salimin an abihi wa qala Aliyun ibnul Madini wal Fallasu asahhuha Muhammad ibn Sirina an Ubaidah an Aliyin wa an Yahya ibn Ma'inin asahhuhal al-A'mashu an Ibrahima an al-Qamata an ibni Mas'udin wa anil Bukhariyin Malikun an Nafi'in an ibni Umar. Baik. Misalnya dinukil dari Imam Ahmad dan Ishaq. Sanad yang paling sahih Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya. Itu sanad paling sahih. Ya, menurut Imam Ahmad. Tapi kalau menurut Ali ibn al-Madini dan Al-Fallas, sanad yang paling sahih adalah Muhammad ibn Sirin dari Ubaidah dari Ali. Tapi menurut Yahya ibn Ma'in, sanad yang paling sahih adalah Al-Amash dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud. Dan dari Imam Bukhari, sanad yang paling sahih adalah Malik An-Nafi an Ibnu Umar. Wazada Itu yang disebutkan. Terus wazada ba'duhum asy-Syafi'i an Malikin id huwa ajallu man ruwiya anhu man rawa man rawiya anhu man rawa anhu. Baik. Sebagian mereka menambah sanad yang paling sahih adalah Syafi'i dari Malik. Syafi'i dari Malik. Paham kan? Dari Nafi, dari Ibnu Umar. Paham kan? Syafi'i dari Malik. Kalau tadi kan dari Malik langsung. Itu kalau Imam Bukhari. Sebagian mereka menambah Syafi'i dari Malik. Karena Syafi'i adalah yang paling utama dari yang meriwayatkan kepada Imam Malik. Paham kan? Murid Imam Malik yang paling utama adalah Imam Syafi'i. Adalah Imam Asy-Syafi'i. Terus Faidah awwalu mani'tana bijam'is sahihi Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. baik. Kemudian di bawah itu ada tambahan sangat banyak ya. Dari Ahmad Syakir rahimahullah. Ya, sanad-sanad yang paling sahih. Kalau antum mau baca sebagai faedah, boleh dibaca nanti. Itu sanad-sanad paling sahih. Kan Ibnu Katsir hanya menyebutkan beberapa. Menurut pandangan beberapa ulama. Kalau mau lagi lebih luas, lebih banyak di bawah lagi itu. Ya, ada yang ditambahkan oleh Syekh Ahmad Syakir, banyak sekali sanad yang paling sahih di bawah. Terus kata beliau berikutnya, faedah awal yang perhatian untuk mengumpulkan hadits sahih adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Orang yang paling pertama sekali mengumpulkan hanya hadits sahih, Imam Al-Bukhari. Adalah Imam Al-Bukhari. Terus Watalahu sahibuhu wa tilmidhuhu Abul Husain Muslimu Ibnul Hajjaj An-Naisaburi fahuma asahu kutubil hadisi wal Bukhariyu arjahu li'annahu ishtarata fi ikhrajihil haditha fi kitabihi hadha an yakuna rawiyah qad asara syaikhahu wa thabata indahu sama'uhu minhu. baik. Dan datang setelahnya, itu setelah Imam Al-Bukhari, sahabat sekaligus muridnya, Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini namanya murid sekaligus sahabat. Karena rata-rata para ulama itu, mereka jadikan murid adalah sahabatnya. Sahabat terbaik seorang guru adalah muridnya. Jadi ini menunjukkan sama antum bahwa tidak perlu ada pembatasan antara guru dan murid. Karena murid sekaligus sahabat. Iya, tempat curhat. Gitu ya. Tempat mengeluh kalau tidak ada uang. Iya, bisa kan? Itu murid sahabat sekaligus teman. Sebagaimana guru sahabat sekaligus teman. Ya, kalau lagi di majelis tahdid, guru, murid. Kalau lagi di majelis biasa, sahabat. Gitu maksudnya. Jadi, tidak perlu kita kasih sekat antara murid dan guru. Iya. Itu beda dengan orang-orang di sana yang lain. Jadi datang Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi
Dan keduanya adalah kitab hadits yang paling sahih. Tapi Sahih Bukhari lebih kuat. Jadi kalau dibanding, dua kitab itu hadis paling sahih. Tapi Sahih Bukhari lebih sahih. Karena Imam Al-Bukhari mempersyaratkan dalam mengeluarkan hadis dalam kitabnya bahwa rawi yang belum keluarkan haditsnya itu harus semasa dengan gurunya dan tetap bahwa dia mendengar dari gurunya. Maksudnya harus semasa dan berjumpa. Itu maksudnya. Pernah ketemu. Pernah bertemu. Itu syarat Imam Bukhari. Tapi Imam Muslim terus. Walam yashtarit muslimus tsaniyah. Balittafa bimujarrodil mu'asarati. Imam Muslim tidak mempersyaratkan yang kedua, yaitu al-liqa, bertemu, berjumpa, mendengar hadis. Bahkan belum hanya mencukupkan sekedar semasa. Jadi Imam Muslim, yang penting gurunya itu semasa dengan muridnya, maka belum masukkan hadis itu dalam sahihnya. Imam Bukhari tidak harus memang pernah nggak berjumpa. Itu dalam Sahih Bukhari. Kalau semasa tapi tidak berjumpa, belum tidak masukkan dalam Sahih Bukhari. Belum tidak masukkan dalam Sahih Bukhari. Belum masukkan di kitab lain. Ada kitab belum Adabul Mufrad. Paham kan? Ada tarikh punyanya Imam Al-Bukhari. Dia masukkan di tempat lain. Tapi di dalam Sahihnya belum persyaratkan harus bertemu dengan gurunya itu. Terus. Wa min huna yanfasilu lakan niza'u fi tarjihi tashihil Bukhari ala Muslimin kama huwa qaulul jumhur khilafan li abi Ali An-Naisaburi Syekhil Hakim wa ta'ifatin min ulama'il maghribi. Baik. Dari sinilah putuslah perselisihan dalam merojikan Sahih Bukhari di atas Sahih Muslim. Dari sini antum bisa pahami siapa yang lebih kuat, lebih roji, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Apa faedahnya antum tahu ini? Faedahnya adalah masalah fikih. Nanti buahnya di situ. Kalau bertentangan hadis Bukhari Muslim, kamu kuatkan pendapat hadis apa? Itu faedahnya. Jangan kira ini ada hanya sekedar ditahu begitu. Nah, nanti ada namanya di usul fikih bab at-ta'arud. Bab kadang hadis itu bertentangan. Paham ini? Satu bilang wajib, satu bilang haram, satu bilang makruh, macam-macam. Itu nanti ini. Jadi dari sinilah putuslah perselisihan dalam menguatkan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Sebagaimana ini adalah pendapat mayoritas. Bukhari lebih kuat daripada Muslim. Berbeda dengan Abu Ali An-Nasaburi, Syekhnya Al-Hakim, dan sekelompok dari ulama yang lebih mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari. Terus. Thumma innal Bukhariya wa Musliman lam yaltazima bi ikhraji jami'in ma yuhkamu bi sihhatihi minal ahadisi. Fa innahuma qad sahhaha ahadisa laysat fi kitabaihima kama yanqulu Tirmidzi wa ghairuhu anil Bukhari. Bukan tar. Tirmidzi wa ghairuhu anil Bukhari tashiha haditha laysat indahu bal fi sunani wa ghairiha. Ini faedah. Kemudian Bukhari dan Muslim tidak mengharuskan mengeluarkan seluruh hadis yang dihukumi sahih dari hadis-hadis. Maksudnya gini, jangan sampai untuk punya kesimpulan, pokoknya hadis sahih itu hanya di Bukhari, Muslim. Enggak semua hadis sahih belum masukkan di situ. Dipahami ini kan? Enggak. Karena kan mereka membuat Sahih Bukhari, Sahih Muslim sesuai judul. Judul kitab, judul bab. Kalau sudah ada pendalilannya, belum enggak masukkan hadis itu karena sudah cukup dengan hadis ini. Bukan berarti yang enggak ada di situ di Bukhari Muslim langsung antum bilang apa toh? Enggak. Karena kitab Bukhari itu seperti bab-bab fikih. Bab-bab fikih. Enggak semua hadis belum masukkan. Tapi kalau sudah cukup pendalilannya, selesai. Cukup. Itu saja. Walaupun masih ada hadis sahih di yang lain. Paham ini? Jadi enggak boleh antum menghukumi lawannya. Fa innahuma, sesungguhnya keduanya qad sahaha telah mensahihkan
hadits tidak ada dalam kitab keduanya sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi muridnya dan selainnya dari Imam Al-Bukhari. Tirmidzi, Abu Daud, itu kan dari muridnya Imam Al-Bukhari. Dari muridnya Imam Al-Bukhari. Iya, dalam mensahihkan hadits-hadits yang tidak ada di sisinya, bahkan ada di kitab-kitab sunan dan selainnya. Terus Qala Ibnu Salah Ibnu Salah. Qala Ibnu Salah. Qala Ibnu Salah fajami'u ma fil Bukhari bil mukarrari sab'atu alafi haditsin wa mi'atani wa khamsatun wa sab'una hadisan wa bi ghairil mukarrari arba'atu alafin. Baik. Kita dapat faedah sekarang jumlah hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Ibnu Salah, seluruh apa yang ada dalam Bukhari bil mukarrar dengan berulang. Kan Imam Bukhari kadang menukil satu hadis diulang di tempat lain sesuai dengan pendalilan fikih dari judul bab yang belum sebutkan. Jadi dengan berulang di Sahih Bukhari itu ada 7.000 hadis, 7.275 hadis. 7.275 hadis di Sahih Bukhari dengan berulang 7.275 hadis dengan berulang. Tapi tanpa berulang, kalau kita saring, kita hapus yang berulang, maka dalam Sahih Bukhari hanya ada 4.000 hadis. Hanya ada 4.000 hadis. Jadi kalau kita saring dengan yang berulang, hanya 4.000 hadis. Tapi kalau kita hitung semua penomoran yang ada di Imam Bukhari, yang ada di Imam Al-Bukhari, maka ada 7.275. 7.275 hadis. Terus Qala muallif wa jami'u ma fi sahihin muslimin. fi sahihi Muslimin. Wa jami'u ma fihi sahih muslimin bila takrarin nahu arba'ati alafin. Beda dengan Muslim. Seluruh apa yang ada dalam Sahih Muslim tanpa berulang. Karena Imam Muslim, Imam Bukhari kan kenapa dibilang berulang? Kadang belum potong hadis sesuai bab. Imam Muslim tanpa judul bab, cuman judul kitab. Cuman dari susunannya ada judul babnya. Maka Imam Nawawi kasih judul bab di Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu tidak ada judul bab, yang ada judul kitab. Kitab ini baru hadis belum sebutkan semua. Makanya di Sahih Muslim hadis tidak berulang. Dan di Sahih Muslim belum tak potong hadisnya. Makanya Sahih Muslim hadisnya panjang utuh. Di Sahih Bukhari dipotong sesuai pendalilan. Dipotong sesuai apa? Pendalilan. Antum bisa paham ini? Jadi kalau antum mau hafal hadis, hafal di Muslim. Karena antum hafal semua langsung. 4.000. Kalau di Bukhari antum hafal ada berulangnya. Ada berulangnya. Dipahami kan? Iya. Di Muslim 4.000 sama dengan jumlah di Bukhari 4.000. Anda paham ini? Sama dengan jumlah di Bukhari berapa ribu tadi? 4.000. Cuma Bukhari kenapa lebih banyak nomornya? Sebabnya adalah ya? Karena berulang. Karena berulang. Alhamdulillah. Sampai di situ. Insya Allah kita lanjut lagi besok berikutnya. Ini biasanya negatif. Pada yakun dan berarti kemudian pada yakun masyhuran atau ghariban. Berarti diatapkan di situ berarti kalau negatif dia tidak masukkan dari definisi. Enggak. Bukan begitu. Sahih itu tidak syad. Dah? Yang penting itu. Kadang hadis sahih itu masyhur. Kadang hadis sahih itu gharib. Atopnya ke sahih itu sebenarnya. Bukan. Yang pertama. Dah? Antum paham je ini maksudnya? Jadi maksudnya kadang sahih tadi itu yang dijelaskan pengertiannya. Kadang masyhur. Paham kan? Kadang gharib. Seperti Bukhari. Hadis gharib. Sahih. Begitu.
Bukan atop ke illa. Syad, bukan. Sudah? Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.